Film yang dibahas kali ini berjudul The Greatest Showman yang dirilis pada tahun 2017. Film ini diangkat dari kisah nyata yang menceritakan awal mula adanya sirkus di Amerika. Dalam film ini juga diceritakan sejarah dibangunnya Burnham American Museum. Berawal dari seseorang yang kena PHK, kemudian dia mencoba membuat sebuah panggung hiburan dengan memberdayakan orang-orang yang memiliki keunikan tapi tidak diterima lingkungannya. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Diperlihatkan sekelompok pemain sirkus pimpinan Burnham sedang menampilkan atraksi sambil menyanyikan The Greatest Showman. Tapi perlahan seluruh kru menghilang dan hanya meninggalkan Burnham seorang. Lalu kita diajak ke masa lalu di mana sewaktu Burnham dan ayahnya yang seorang penjahit bekerja di rumah seorang bangsawan. Di sana Burnham terpikat dengan putri sang majikan yang bernama Charity. Burnham mencoba menarik gadis pujaannya dengan candaan yang membuat Charity tertawa. Namun hal itu membuat Charity tidak fokus dalam belajar. Alhasil ayah Charity memarahi Charity. Burnham mencoba membelanya dengan mengatakan jika itu salahnya. Karena hal itu, Burnham ditampar oleh ayah Charity. Setelah kejadian itu, Burnham pun pergi dan tak lama kemudian Charity menyusul Burnham yang sedang duduk di pantai. Dan ternyata Charity juga menyukai Burnham dan mereka bermain bersama seperti orang yang sedang kasmaran dengan diiringi lagu A Million Dream. Namun, mereka harus terpisahkan karena Charity harus menyelesaikan sekolahnya. Charity mengatakan walaupun mereka terpisahkan oleh jarak, dia janji akan terus menjalin hubungan dengannya. Walaupun hidup Burnham lontang-lantung di jalan karena ayahnya sakit dan dia tak punya pekerjaan, mereka tetap menjalin hubungan dan saling berkirim surat dengan diiringi lagu A Million Dream. Hingga pada suatu ketika, Burnham bertemu dengan orang yang menawarkan pekerjaan. Beberapa tahun kemudian, Burnham kembali ke rumah Charity. Dia menjemput dan mengajaknya menikah. Ayah Charity sebenarnya tidak menyetujui hal itu. Dia juga berkata bahwa suatu saat Charity akan kembali ke rumahnya karena dia tidak bahagia. Selanjutnya, meski hidup di apartemen yang sederhana, kehidupan mereka sangat bahagia. Hingga mereka memiliki dua anak perempuan yang diberi nama Caroline dan Helen. Burnham juga menjanjikan Charity kehidupan yang nyaman dan kaya. Namun Charity tak memimpikan hal itu. Dia hanya hidup bahagia bersama selamanya. Suatu ketika, Burnham yang bekerja sebagai juru ketik di sebuah perusahaan pelayaran, tiba-tiba harus di-PHK karena perusahaan tempatnya bekerja mengalami kebangkrutan karena kapal mereka tenggelam akibat badai taifun di Laut Cina Selatan atau sekarang disebut Laut Natuna Utara. You're all dismissed. Typhoon sank them all. Burnham pun pulang dengan tidak semangat. Sang istri mencoba menyemangati suaminya dengan mengatakan dia telah cukup bahagia dengan hidup seperti ini. Namun Burnham mengatakan jika ini bukanlah yang dia janjikan. Di saat sulit seperti itu, Burnham masih sempat merayakan ulang tahun salah satu anak perempuannya. Dia menanyakan pada putrinya apa keinginan mereka. Helen menginginkan bertemu dengan Santa Claus dan Caroline menginginkan sepatu balet. Sedangkan Charity hanya menginginkan kebahagiaan semua orang yang dicintainya. Selanjutnya, Burnham mencoba mengajukan kredit ke bank dengan cara mengelabui pihak bank menggunakan surat kapal milik perusahaannya yang tenggelam sebagai jaminan. Di sana, dia juga bertemu dengan pria yang bertubuh mungil atau kerdil. What are you looking at, Flopdoodle?
Lalu Burnham pulang dan menggunakan uang tersebut untuk membangun Burnham American Museum di tengah kota Manhattan yang berisi patung berbagai binatang dan tokoh terkenal. Dia juga mempekerjakan Mr. O'Malley sebagai penjaga museum tersebut. This is the Great O'Malley. Namun sayangnya, museum tersebut sepi pengunjung. Saat Burnham pulang dengan muka yang lunglai, dua anak gadisnya menyarankan untuk menambahkan sesuatu yang hidup agar lebih menarik atau suatu yang sensasional. You need something alive. It's a big word. Dari saran anak gadisnya tersebut, Burnham mulai berpikir untuk mengumpulkan orang-orang yang memiliki keunikan. Yang pertama dia ajak adalah Charles, seorang pemuda 22 tahun bertubuh mungil atau kerdil yang dia temui di bank tempo hari. Pada awalnya dia menolak karena dia menganggap dia hanya akan jadi bahan tertawaan. Tapi Burnham berhasil membujuknya sehingga dia setuju. You want people to laugh at me. He's a soldier, no, general, riding across the stage with it. Kemudian dia mencari orang unik lainnya dan dia mengajak seorang wanita berjenggot bernama Letty Luth yang memiliki suara merdu. Lalu sepasang kakak beradik yang memiliki tubuh lentur bernama W.D. dan Ann Weiler. Dengan diiringi lagu Camel Life, pencarian itu berlanjut pada pria yang mukanya dipenuhi bulu yang dijuluki Dog Boy serta manusia bertato, hingga orang terhebat dan orang tertinggi. Can I just ask how heavy you are? Do you have a number for that? Vasily Palavov, sir. Yeah, we're gonna change that name. Setelah itu, Burnham melakukan promosi besar-besaran untuk mengiklankan pertunjukan yang akan dia buat bersama manusia-manusia unik itu. Para manusia unik tersebut berkumpul untuk menampilkan suatu atraksi. Pada awalnya, mereka ragu karena tatapan aneh dari para penonton. Namun ketika tawa anak-anak menyambut mereka pun memulai atraksi dengan memukau para penonton. Need to hide your face, so you lock the door, but don't you come alive, and the world becomes a fantasy and open, so come alive. Di sisi lain, banyak orang juga yang tidak menyukai mereka karena keanehan yang mereka miliki. Mereka memprotes pertunjukan mereka. Tak hanya itu, salah satu kritikus seni juga mengkritik Burnham dan kawan-kawan di media. Kemudian, Burnham mencoba mengambil langkah dengan menurunkan harga tiket mereka hingga 50%. This review in every paper in New York. Half price tickets to anyone who brings it in. Cara itu berhasil meredam protes untuk sementara serta menaikkan jumlah penonton mereka. Semenjak itu, Burnham mengganti nama museumnya menjadi PT Burnham Circus. Kesuksesan Burnham Circus membuat Burnham dapat meraih mimpinya menjadi seorang yang kaya. Dia juga menghadiahkan anak dan istrinya sebuah rumah mewah. Tak hanya itu, dia juga menghadiahkan sepatu balet untuk putrinya yakni Caroline. Kemudian Burnham berniat melakukan ekspansi terhadap kelompok sirkusnya ke kalangan kelas atas. Lalu dia bertemu dengan Philip Carlyle, seorang putra orang terpandang yang berprofesi sebagai penulis lakon drama. Burnham mengajak Philip bekerja sama dan bergabung dalam kelompok sirkusnya. Di sebuah bar, mereka bernegosiasi satu sama lain dengan diiringi lagu The Other Side dan tarian yang epik hingga akhirnya mereka setuju untuk menjalin kerjasama. Don't you wanna get away and do like you do? Well, they take the key. Oh, they take you to the other side. Well, it's intriguing, but to go would cost me great. Sesampainya di PT Burnham Circus, Philip tampak kaget dengan orang-orang yang ada di sana. Tapi dia terpesona dengan salah satu pemain sirkus bernama Ann Weiler. Ketika mereka sedang mengobrol, mereka kembali didemo oleh sekelompok massa yang tidak suka dengan keberadaan mereka dan menganggap mereka sebagai aib kota. Nothing draws a crowd. Lalu berkat usaha dari Philip, akhirnya PT Burnham Circus mendapat undangan dari Ratu Victoria untuk mengunjungi Istana Buckingham di Inggris. Mereka semua pun sangat senang karena suatu kehormatan bagi mereka diundang ke tempat seperti itu, apalagi dengan berbagai keunikan yang mereka miliki yang tak jarang tidak bisa diterima masyarakat.
Has it in command of the Queen to invite Mr. Phineas T. Barnum? I had to pull a few strings. Are we all invited? I guess I'll just have to tell the Queen that either all of us go. Mereka semua sampai di istana kerajaan untuk menghadap sang ratu. Para punggawa kerajaan memandang mereka dengan tatapan aneh, namun semua itu hilang setelah sang ratu tertawa melihat penampilan mereka. Di sela-sela tersebut juga hadir penyanyi opera yang sangat terkenal di Eropa yang bernama Jenny Lind. Burnham nampak tertarik dengan wanita cantik itu, lalu Burnham mengajak Jenny Lind untuk melakukan konser keliling Amerika bersamanya. Dia juga menawarkan diri menjadi manajer sekaligus promotornya. Akhirnya Jenny Lind pun setuju untuk ikut ke Amerika. If you agree, I'll make you the most famous singer not in Europe but in the entire world. Jenny Lind tampil perdana di Amerika dengan membawakan lagu Never Enough. Penampilannya yang sangat bagus sanggup membius para penonton, hingga secara tidak sadar Philip menggenggam tangan Anne dan dilihat oleh orang tua Philip. Begitu juga Charity yang menyaksikan suaminya terpana melihat penampilan Jenny Lind. Setelah selesai, Burnham mengenalkan Jenny Lind pada istrinya dan anaknya serta para undangan. Mertua Burnham yang turut hadir dalam acara tersebut memberikan selamat atas keberhasilan menantunya itu, tapi karena Burnham masih menyimpan rasa dendam pada mertuanya atas penghinaan yang dulu mereka lakukan terhadapnya, kini Burnham membalas semua itu pada mertuanya hingga membuat Charity tidak nyaman. I'm going to embarrass your parents in front of their fancy friends. An insignificant man like me who was clearly destined to... Burnham seakan sedang berada di atas angin dan mendapatkan sesuatu yang baru. Oleh karena itu, dia mulai mengabaikan kelompok sirkusnya. Tak hanya itu, dia juga melarang para teman-temannya, yaitu para pemain sirkus, untuk bertemu dengan Jenny Lind. Dia juga memilih menemani Jenny Lind daripada ikut dalam pertunjukan sirkus. Kekecewaan teman-temannya mereka sampaikan melalui lagu It's Me yang mereka nyanyikan dengan penuh penghayatan. Dengan banyaknya pujian atas penampilan Jenny Lind membuat Burnham sangat semangat membawanya keliling Amerika. Dia sampai mengajukan kredit dan menjadikan rumahnya sebagai jaminan untuk membiayai turnya bersama Jenny Lind. Selanjutnya, dia juga menitipkan PT Burnham Circus kepada Philip selama dia tur bersama Jenny Lind. Hal itu tentu membuat para teman-temannya kecewa dan merasa ditinggalkan oleh Burnham. They come to see you. Your crazy ideas. Anyway. Ain't that a sight for sore eyes? He's going on tour. Sorry, guys. So pull your... Hal yang sama juga dirasakan oleh Charity, istri Burnham. Dia ditinggal sendiri dan mengurus anak-anaknya di rumah. Selain itu, di antara mereka juga mulai ada jarak semenjak adanya Jenny Lind. Selain itu, Burnham juga tidak ada ketika teman-temannya sedang dilempari kotoran dari para massa yang menolak keberadaan mereka. Namun Burnham sedang dilempari bunga karena penampilan Jenny Lind yang memukau. Sementara itu, hubungan Anne dan Philip semakin dekat. Namun sayangnya ketika mereka sedang berdua, dipergoki oleh orang tua Philip yang kemudian menghina dan merendahkan Anne. Kemudian Anne lalu memilih pergi dan memutuskan hubungan mereka dengan lagu Rewrite the Stars. Selanjutnya, kebersamaan yang dialami oleh Burnham dan Jenny Lind membuat Jenny Lind tertarik pada Burnham dan ingin lebih dari itu. Namun Burnham tersadar jika dia telah memiliki keluarga. Burnham menolak dan memilih pulang lebih awal dari jadwal yang direncanakan. I've risked everything.
Pada penampilannya bersama Burnham, Jenny Lin nampak menyanyikan lagu sambil menangis dan setelah lagu itu selesai, Jenny Lin menyium Burnham sebagai ungkapan perpisahan. Momen itu malah difoto oleh wartawan dan menjadi trending di media. Thank you. What was that? That was goodbye. Sesampainya di New York, Burnham disambut oleh anak dan istrinya. Namun baru sebentar melepas rindu, Burnham dikagetkan dengan orang yang berbondong-bondong ke gedung sirkus miliknya yang ternyata mengalami kebakaran. Hal itu diakibatkan oleh sekelompok massa yang tidak suka dengan keberadaan para orang-orang unik atau para pemain sirkus hingga terjadi percekcokan. Massa yang kalah dalam perseteruan itu lalu membakar gedung sirkus tersebut. Beruntungnya semua kru berhasil selamat. Namun Philip tak melihat keberadaan Anne. Dia menyangka jika Anne masih ada di dalam. Oleh karena itu, dia bergegas masuk untuk menyelamatkan Anne. Tapi beberapa saat kemudian, Anne keluar dari samping gedung dengan selamat, tak kurang satu apapun. Burnham yang panik kemudian masuk untuk menyelamatkan Philip. Namun karena api yang telah membesar membuat bangunan tersebut runtuh, beruntungnya Burnham dapat keluar dengan membawa Philip. Oh, he's still breathing. Come on. Keesokan harinya, Burnham meratapi gedung miliknya yang telah hangus terbakar. Tak lama kemudian datang Mr. Bernard, seorang kritikus seni yang beberapa waktu lalu mengkritik pertunjukan sirkusnya. Dia menyatakan simpati dengan apa yang dialami oleh Burnham. Lalu dia bertanya apa yang akan dilakukan setelahnya. Burnham mengatakan jika dia sedikit demi sedikit akan membangun kembali gedung tersebut dari pendapatan konser Jenny Lin. Mendengar hal itu, Mr. Bernard memberikan sebuah koran yang berisikan berita skandal ciuman antara Jenny Lin dan Burnham. Tak hanya itu, dalam koran itu juga ditulis jika Jenny Lin menyudahi konser keliling Amerika yang telah disepakati dengan Burnham. Hal itu Jenny Lin lakukan karena cintanya kandas ditolak oleh Burnham. Sudah jatuh tertimpa tangga pula. Nampaknya hal itu yang dirasakan Burnham. Ketika pulang, istrinya telah berkemas-kemas untuk pulang ke rumah orang tuanya. Charity kecewa pada Burnham. Selain karena skandal yang terekspos media, dia juga merasa tidak dihargai karena Burnham telah menggunakan sertifikat rumahnya sebagai jaminan untuk membiayai konser Jenny Lin tanpa sepengetahuan Charity, dan sekarang pihak bank menyita rumah tersebut. Berbagai masalah yang menimpa Burnham membuatnya merasa di titik nadir. Oleh karena itu, dia memilih menghabiskan waktunya dengan minum-minum di bar. Beberapa lama kemudian datang para temannya atau para pemain sirkus. Mereka mengatakan, mungkin kau jahat telah memanfaatkan kami, namun engkau juga telah berjasa pada kami. Engkau telah membuka jendela untuk kami dikala keluarga kami menyembunyikan kami karena malu, karena kami tak diterima oleh masyarakat. Dan kini kami memiliki kepercayaan diri dan sebuah keluarga yang bisa menerima kami, yakni sirkus, dan kami ingin rumah kami kembali. Mereka juga menyemangati Burnham untuk bangkit dan memulainya kembali. Ucapan mereka membuat Burnham sadar dan semangat kembali untuk memulai semuanya dari awal tanpa ambisi materialistis yang berlebihan dan akan selalu rendah hati. Lalu mereka menyanyikan lagu From Now On bersama sebagai tanda mereka telah bersemangat kembali. Watch waited till tomorrow starts. Sementara itu, Philip yang masih terbaring di rumah sakit, dia kaget karena ada Anne Wheeler yang menemani dirinya. Anne sangat terharu dengan aksi heroik yang dilakukan oleh Philip untuk menyelamatkan hidupnya. Mereka pun memutuskan kembali menjalin hubungan mereka. Mereka mengabaikan semua bentuk penghalang, baik perbedaan kasta maupun masyarakat sekitarnya. Selanjutnya, Burnham terlihat mengunjungi rumah mertuanya untuk menemui istrinya. Ternyata sang istri sedang menyendiri di pantai, tempat yang dulu sering mereka bersama. Kemudian mereka berdua mengobrol, saling memahami dan memaafkan satu sama lain.
Akhirnya, mereka berdua pun memutuskan untuk kembali baikan. From now on. Setelah itu, Burnham kembali mengajukan pinjaman ke bank, namun tak ada satupun bank yang memberinya pinjaman. Burnham sempat putus asa karena dia tak memiliki modal sedikit pun. Tiba-tiba Philip yang telah pulang dari rumah sakit menawarkan menggunakan penghasilannya dari pertunjukan sirkus selama ini untuk modal. Pada awalnya Burnham tak menyetujui hal itu karena itu adalah uang hasil pekerjaan Philip. Namun Philip dan para pemain sirkus yang lain merasa berhutang pada Burnham karena dia telah membawa mereka ke dunia yang baru dan lebih bermakna. Burnham akhirnya setuju dengan tawaran yang diajukan oleh Philip, yakni 50-50. Tapi masalah selanjutnya adalah membangun gedung di pusat kota Manhattan tidaklah mudah. Selain itu, biaya yang diperlukan juga sangat mahal. Oleh karena itu, Burnham mencoba berinovasi dengan menggunakan tenda dan bertempat di pinggir pelabuhan yang tidak ada sewanya atau gratis. Setelah itu, mereka kembali sukses besar dengan pertunjukan sirkus yang mereka tampilkan. Kemudian, kendali kelompok sirkus tersebut Burnham serahkan pada Philip. Dia memilih pensiun agar bisa lebih banyak waktu untuk mengurus keluarganya. This is for you. Let's go on. Seperti itulah kisah tentang sejarah dibangunnya Burnham American Museum. Berawal dari seorang yang kena PHK, kemudian dia mencoba membuat sebuah panggung hiburan dengan memberdayakan orang-orang yang memiliki keunikan, tapi tidak diterima lingkungannya. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.